Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah zat penguasa pemilik alam semesta. Salawat salam tetap terlimpahkan insan kamil manusia yang sangat amat sempurna par excellent, di mana tutur kata ini pun begitu indah, akhlaknya agung mulia, sabarnya melebihi sabarnya para malaikat yang nurnya terpancar ke cahaya hati dan kubur manusia kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang masih eksis melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Saudaraku, kalau boleh kami mensimpulkan, maka cara yang paling terindah, efektif komunikasinya kita seorang hamba dengan Sang Kholik, yakni berupa tangisan. Artinya bukan tangisan cengeng, sandiwara, maupun tangisan haram, sebagaimana yang dicontohkan saudaranya Nabi Yusuf. Akan tetapi tangisan yang benar-benar takut kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq dan ulama-ulama setelahnya, di mana saat beliau membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayatnya, zikir dan sholat, selalu menangis, karena beliau meyakini akan ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat ke-59 Al-Hasr ayat 21, di mana bila ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan di sebuah gunung, maka kau lihat gunung akan hancur berkeping-keping karena takutnya dengan ayat Al-Quran. Bagi orang-orang yang pandai berpikir, lau ansalna hadzal qur'ana ala jabalin laraita qasi'an mutasaddian min qasatillah wa tilkal amsalu nadribu lin nasi la'allahum yatafakkarun. Saudaraku, berupa apa sih balasan Allah bagi pemilik hambanya yang menangis karena takut kepada Allah? Yang pertama, saat di kiamat kelak padang mahsyar, Allah memberikan 7 gunungan yang naungannya khusus, terutama kepada orang-orang yang menangis hanya takut kepada Allah. Sab'atu yudilu fi dillahi yamaladilailadil al-imamul adil wasabu nasa'afi ibadati rabbah warajulun qalfu walaku fil masjid. Yang nomor 7, warajulun dakal khali yang fafaddat ainah, yang akan Allah naungi 7 bulan kiamat, imam yang adil, pemuda yang taat dekat dengan Allah, warajulun hati yang senantiasa ingat masjid, artinya selalu menaklukkan 5 waktu di sana. Yang ke-7, orang yang berzikir dalam keadaan sunyi senyap sendirian, menangis karena Allah. Yang kedua, tidak hanya di situ saudara saya, ketika perjalanan akhir penghisapan di akhirat kelak, maka pemilik mata yang menangis karena Allah akan dijauhkan jelatan api neraka, sebagaimana yang Nabi sabdakan, 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis takut kepada Allah, dan mata karena jihad fisabilillah. Saudara saya, tangis merupakan syiar secara lembut dalam hatinya dan kekusukannya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat ke-17 ayat 109, wa yakhiruna lil adkhani yakuna wa situm khusu'a, kelembutan hati dan kusuk. Kemudian saudara saya, dalam hadis yang artinya terakhir ini merupakan 2 tetes dan 2 bekas yang paling Allah cintai, yakni tetesan air mata dan tetesan darah, dan 2 bekas, yakni bekas fisabilillah dan apa-apa yang ia kerjakan maupun yang diwajibkan oleh Allah subhanallah, Allahu Akbar. Yang terakhir kali saudara saya, ada 4 golongan yang Allah derajatkan, tingkatkan lebih tinggi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'nahu makanan ngaliya ulaika ladina an'ama wa alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna
makhanu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tatabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya, yang artinya kurang lebih, dan Allah akan mengangkat derajat lebih tinggi siapa orang-orang yang aku Allah beri secara khusus, yakni para nabi dari keturunan Adam, orang yang Allah angkat bersama Nuh dan keturunan Ibrahim dan Israil ini. Wa mimman hadaina wa tatabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya, dan orang-orang yang Allah tunjuk dan Allah pilih secara khusus bila mendengarkan ayat-ayat yang maha pemurah, mereka tersungkur dan menangis. Ya Allah, berikanlah hati ini, berikanlah mata ini mendengar ayat-ayatmu, kami takut. Subhanallah, Allah Akbar. Demikian saudara saya, tentunya kekilapan, kekurangan kebodohan itulah ana. Semoga bermanfaat. Kali lagi, ana bukan Ustadz Kiai. Wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Belajar taubat. Aku hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.